Sebelum nonton, subscribe, komen, dan like channel YouTube kita untuk mendukung Top Advertising berkembang jauh lebih baik. Terima kasih. Nah, sembari kita menunggu mereka selesai meeting, ayo kita intip dulu ya, gimana sih mereka di dalam. Yuk ikutin keseruannya. Nah, ayo kita intip keseruan mereka sekarang saat ini. Halo guys. Halo. Nah, jadi hari ini aku mau tanya-tanya nih ke marketing seputar life daily-nya anak-anak marketing. Jadi ntar aku bakalan ngajuin beberapa pertanyaan, terus aku pilih orangnya siapa yang jawab, nggak apa-apa ya? Boleh. Nah, mungkin teman-teman marketing bisa jawab seputar dari pertanyaannya aku. Oke, nah jadi tuh untuk pertanyaan pertama ya. Sebelum masuk ke inti pertanyaannya, aku tanya pertanyaan dasar dulu. Mungkin ada orang-orang di luar sana yang nggak tahu nih kan, tentang marketing di top itu ngapain aja gitu. Nah jadi tuh pertanyaannya, marketing di top advertising itu tugasnya seperti apa sih? Job desk-nya apa? Iya, job desk-nya aja gitu. Job desk-nya apa sih gitu. Nah, jadi aku mau ngajuin pertanyaannya ke Cilimita nih. Cilimita mungkin bisa jawab dulu ya, Ci. Job desk di top advertising itu untuk marketing biasanya kami mencari customer, memfollow up customer yang lama untuk kita tanya nih apa yang mau dibantu untuk pencetakan kebutuhan mereka gitu. Setelah itu kita bisa apa ya? Bisa apa ya gitu, bisa pipit, bisa pinjam duit kali ya. Apa lagi ya? Nah, mungkin itu ya, Ci. Terus Iya. pasti ada problem yang terbesar yang pernah Cici hadapin tuh. Kira-kira Cici ingat nggak kira-kira problem terbesarnya apa? Terus solusinya gimana penyelesaian problem itu gitu? Mungkin ketika misalkan customer itu membutuhkan pencetakan mereka itu mereka mau butuh cepat gitu. Nah kita biasanya kendalanya di sana gitu, menyesuaikan dengan jam yang mereka tentukan gitu. Misalkan 1 jam nih bisa nih cetak ini gitu. Cuma kan kita nggak bisa memastikan oh oke, bisa. Kita harus gimana ya, mengecek dulu kembali, memastikan apakah memang bisa gitu. Iya. Biasanya di situ sih kendalanya. Iya, oke. Makasih ya, Ci. Oke. Nah, terus guys, selanjutnya aku mau nanya nih, sebagai marketing pasti ada yang sudah berpengalaman di sini yang sudah beberapa tahun ya, mungkin ada yang 3 tahun atau 4 tahun gitu. Ini berapa lama? 3 tahun. Di bawah itu siapa? Marketing. Fikri ya? Fikri berapa tahun? Coba dulu Pak. Steven berapa tahun? Wah, setahun. Lupa dia, setahun lebih. Fikri? Iya, 2 tahun lah. Dia setahun lebih, dia 2 tahun, tapi dia lebih dari duluan ya. Gimana ya kalian? Lagi? Habis itu siapa? Pratika berapa lama? 2 tahun, dia lebih lama dari kamu. Iya, dia duluan. Oh dia duluan lagi? 2 tahun. Yola, berapa lama? November nanti baru 2 tahun. November 2 tahun. Lagi? Pas tahun. Ini seri, makanya kita. Lagi? Dia berapa lama? 8 bulan. Habis itu? Yang paling cupu ini lah ya, Devi ya. Berapa bulan? Belum sampai sebulan loh Pak. Sebulan ya. Oke, nah itu guys. Oke, nah jadi karena di sini Ko Yugin yang paling lama udah sebagai timnya marketing selama 3 tahun nih. Jadi tuh aku mau tanya nih, tipsnya tuh gimana sih ngebuat customer tuh bisa bertahan gitu, bisa ngehubungin Ko Yugin terus untuk brandingannya mereka, buat mereka klepek-klepek untuk tertarik nih, bisa terus mempercayakan Top Advertising sebagai salah satu advertising yang mereka gunakan nih untuk brandingannya mereka gitu.
menarik hati customer tuh gimana? Sebenarnya simpel aja sih, palingan kita mencukupi kebutuhan dia. Misalnya mereka mintanya ini, itu kita mencoba untuk mensuplai kebutuhan dia aja sih. Sebisanya kita, biar customer-nya puas. Itu aja sih intinya. Ya oke. Terus ada nggak sih kok customer yang udah lama nih? Kan Koko selama 3 tahun nih udah. Selama 3 tahun itu mereka tetap mempercayakan Top nih untuk solusi sebagai brandingan yang mereka butuhkan gitu. Ada banyak. Ya boleh disebutin Termasuk nggak, Kok? Oppo, Vivo kan termasuk udah lama juga. Iya, oke. Satunya itu. Nah, terus nih, ini agak sensitif sih kok, tapi nggak apa-apa sebenarnya kalau ditanyain. Kira-kira tuh omset yang Koko dapetin selama sebulan itu pernah Paling maksimal oh berapa? iya, Boleh maksimalnya disebut berapa? berapa? Mungkin bisa di-spill kali ya kok. Yang pernah kamu capai berapa? Paling tinggi pernah 300 juta sekian, 350 lah. Wah, Pernah gitu. tangan dulu ya guys. Yang lain boleh Jennifer? Ya, yang lain boleh nih dari Bang Arko. Sekitar 130. Maksimal pernah 130. Lanjut. Pernah 83. 83 Maksimal. juta per bulan ya. Iya. Desi. Pernah 200 juta. Sekali itu aja, Pak. Sekali itu. Masih sekali itu aja, Pak. Devi sampai hari ini berapa juta? Mau hampir 5 juta, Pak. 5 juta. Ini marketing baru nih. Oke, lanjut. San berapa? Pernah 170 juta. 170 juta per bulan. 160 kan? 160 juta per bulan. Berapa? Siti. Riri berapa? Ayo. Kalau- Jarum berapa lebih kurang? Per bulannya berapa? Kalau ikut Realme, Pak. Iya dong. Pernah 500 juta, Pak. 5 juta. Wah. Pernah 300-an. 300 juta ya. Oke. Pernah nyampe 500. Pernah nyampe 5 juta ya? Wah, keren. Nah, itu berarti omset tertingginya adalah di Steven sama di Siti. Oke, nah terus nih di sini pasti ada project gede nih, salah satu tim marketing. Nah itu gimana sih experience-nya? Terus mungkin ada teman-teman di luar sana yang dari tim marketing mau belajar nih kan, bisa belajar dari tim-tim marketingnya Top Advertising untuk nge-handle project gede itu apa-apa aja yang perlu disiapin. Kira-kira bagaimana solusi agar project itu berjalan dengan lancar gitu. Nah mungkin kita bisa tanya ke Steven. Boleh dong Steven dijawab. Kenalkan aku Steven. Nah, dulu pernah handle projectnya fasad bagian di Mega Bintang di Jalan Pancing ya, dulu Jam Iskandar. Yang perlu disiapin itu sebenarnya teknikal dan gambar kerja hasilnya bagaimana, dan itu kita harus koordinasi dengan tim yang bersangkutan, semisal tim lapangan yang menguruskan bagian layout, bagian kelengkapan dan harus berapa orang kerja, dan di sana tuh kita boleh kerja dari jam berapa sampai jam berapa ya. Preparing itu kita harus panjang, dan durasi pengerjaan sehari itu targetnya berapa banyak yang kita kerjakan, dan harus kita selalu komunikasi ke customer, kita memberikan info progresnya kita udah sampai sini Bu, Pak. Nah, untuk experience-nya cukup menegangkan ya. Karena dari gambar kerja itu kita belum, karena baru dapat pekerjaan ini, kita belum tahu tuh hasilnya gimana. Apakah benar? Apakah sesuai yang diekspektasikan sama customer kah? Apakah ini memang selayaknya kita memberikan seperti ini? Cukup menegangkan sih, jatuhkan juga. Oke, pernah ada momen lucu gitu nggak waktu nge-handle project gede ini? Ada sih, tapi kayaknya enggak. Oh nggak ada ya? Oke. Publikasikan. Oke, thank Ada you juga Steve. sih. Terus mungkin terakhir nih ke Pak Edi, kita bisa nanya ya Pak? Oke boleh. Nah jadi tuh mau nanya nih, Bapak ada punya banyak banget nih marketing di Top Advertising. Nah kenapa sih Bapak membutuhkan marketing sebanyak ini tuh untuk apa gitu? Oh. Tuh mungkin bisa ya Pak jawab.
Oke, jadi kalau di kita ini kita sistemnya lebih ke teamwork ya. Saya sudah katakan ke tim bahwasanya kita bisa begitu besar karena tim bukan karena sendiri. Jadi kalau saya melihat beberapa teman-teman percetakan sama printingan di Medan khususnya di Indonesia umumnya itu mereka itu biasanya percetakan ataupun printingan masih bersifat lebih ke konvensional secara marketing sehingga mereka terpusat kepada satu orang, by owner, CEO ataupun yang punya bisnis itu. Tapi kalau di sini kita coba kembangin, teman-teman marketing ini bisa mewakili kita untuk langsung memberikan service kepada customer. Sehingga kalau kita berani mengatakan bahwasanya kita leading pertama di Kota Medan dengan tim marketing yang sebanyak ini di bidang percetakan maupun di bidang printing. Jadi kenapa kita butuh ya? Karena kita mau grow lebih besar. Kita mau serius di bidang bisnis ini dan kita berharap teman-teman ini bisa menjadi tim kuat kita untuk di ujung tombak sebagai marketing handal di perusahaan kita. Iya, oke. Seperti itu. Ada lagi? Udah Pak, itu aja. Terima kasih ya Pak. Oke. Nah guys, jadi tadi kita udah tanya-tanya nih seputar life daily-nya anak marketing. Nah jadi mungkin yang kalian penasaran nih kan seputar dunia marketing itu bagaimana, job desk-nya seperti apa. Mungkin sedikit dari pertanyaan yang kita ajukan ke anak-anak marketing tadi bisa membantu nih teman-teman di luar sana seputar permasalahan atau problem yang kamu hadapin. Nah jadi tonton terus video YouTube channelnya Top Advertising, nantikan terus video-video terbaru kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channelnya Top Advertising. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you!